Di sini saya pertama-tama akan menjelaskan tentang lembaga keuangan non-bank terlebih dahulu. Di sini ada bank dan non-bank. Bank sendiri gunanya untuk menyimpan dana ketiga dan masyarakat serta pasar uang. Lalu untuk non-bank sendiri itu tidak boleh menyimpan dana ketiga dari masyarakat dan uang itu hanya berupa modal dan barang. Nah, untuk kelembagaannya sendiri, bank tuh bisa bank sentral seperti ada Bank Sentral Asia untuk di Indonesia, ada bank umum sendiri bisa bisa jadi ada BRI, ada Mandiri, lalu ada Bank Perkreditan Daerah, ada BPR, bisa lebih ke bank-bank yang cakupannya lebih kecil kalau Bank Perkreditan Rakyat. Kalau bank umum, bank yang emang terafiliasi dengan Bank Indonesia. Lalu untuk jenis-jenis non-bank sendiri ada asuransi, ada leasing, pegadaian itu saya jelaskan sedikit. Ada seperti tempat pertukaran simpan pinjam uang, misalnya kita menyimpan barang dan kita dapat mendapatkan uang, tapi hal tersebut harus segera ditebus barang tersebut agar tidak jadi dilelang. Itu mungkin sedikit penjelasannya. Lalu ada modal ventura, ada dana pensiun, lalu ada pasar modal. Nah, di sini ada ciri-ciri khusus lembaga non-bank. Ciri-ciri khusus lembaga non-bank yaitu untuk masyarakatnya sendiri untuk bisa membayar premi, bayar sewa, barang, perusahaan, dana investasi, dan juga untuk kelembagaan bisa proteksi, bisa barang modal, bisa uang pinjaman, bisa modal usaha, bisa dana pensiunan, dan bisa juga investasi. Lalu saya akan menjelaskan sedikit tentang perjanjian antara asuransi. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung. Lalu ada peraturannya untuk asuransi, yaitu peraturannya tercatatkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Lalu PP Peraturan Perundang-undangan Nomor 73 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Nah, asuransi sendiri memiliki manfaat, yaitu pertama rasa aman akan perlindungan karena kita sudah terjamin gitu, maupun asuransi kesehatan, pekerjaan, atau pendidikan. Lalu membantu meningkatkan kegiatan usaha. Apabila kita ingin membuka usaha, kita harus sebaiknya terhubung dengan asuransi karena akan membantu mengamankan usaha kita sendiri. Lalu manfaat asuransi sendiri dapat berfungsi sebagai tabungan untuk di hari tua, karena apabila kita menyimpan barang di asuransi atau menabung modal asuransi, kita dapat memakainya ketika kita membutuhkan atau ada waktu mepet. Lalu adanya penyebaran resiko. Nah, jenis resikonya sendiri seperti apa? Ada murni, spekulatif, dan individu. Murni sendiri jika resiko terjadi akan merugi, jika tidak terjadi maka tidak merugi dan tidak untung. Terus ada spekulatif, untung atau rugi. Individu bisa risiko pribadi, misalnya kecelakaan. Ada risiko harta, misalnya harta atau barang aset kita hilang atau rusak. Lalu ada risiko tanggung gugat. Lalu strategi menghindari risikonya itu seperti apa? Bisa menghindari risiko, mengurangi risiko, menahan risiko, membagi risiko, mentransfer risiko. Nah, kita lanjut saja ke dana pensiun. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun bagi pesertanya. Manfaatnya sendiri memberikan rasa aman, kompensasi yang lebih, karena apabila si pegawai tersebut
sudah habis masa kerjanya, otomatis dia masih memiliki tabungan gitu, dana pensiun, dia masih bisa menghasilkan penghasilan dari dana yang telah dia tabung. Lalu perusahaannya untuk perusahaannya kewajiban moral dan loyalitas, kompetisi pasar tenaga kerja. Fungsinya sendiri, asuransi jika terjadi kematian sebelum usia pensiun atau cacat, tabungan, dan dana pensiun. Nah, ada kualifikasinya untuk mengikuti dana pensiun ini. Yang pertama, berusia minimal 18 tahun, atau kedua, sudah menikah, ketiga, memiliki masa kerja minimal 1 tahun, 4, memenuhi syarat persyaratan di perusahaan itu sendiri. Usia pensiun bisa ada 4 jenis, ada pensiun normal, ada pensiun ditunda, ada pensiun cacat, ada pensiun dipercepat. Siapa sih yang memberi dana pensiun itu? Untuk kelembagaannya sendiri ada DPPK atau dana pensiun pemberi kerja, atau kedua ada dana pensiun lembaga keuangan DPLK, lalu yang ketiga hanya bank dan perusahaan asuransi. Nah, untuk program pensiun itu sendiri, iurannya pasti, manfaatnya pasti, berdasarkan keuntungannya juga. Nah, sedikit menambahkan tadi, pegadaian sendiri mulai di Italia, Inggris, dan Belanda. Bank Van Lening kolonial Belanda pada abad 19, dana pegadaian tahun 1960, dan tahun 1990 menjadi perusahaan umum. Jadi perusahaan ya. Nah, tadi saya jabarkan kembali sedikit barang yang dapat digadaikan di pegadaian. Pertama ada tekstil, ada perhiasan, ada kendaraan, ada mesin-mesin, ada barang elektronik, dan juga barang rumah tangga yang memiliki nilai guna dan manfaatnya. Nah, ada barang-barang yang tidak bisa dipakai juga atau yang tidak bisa digadaikan juga. Yang pertama ada ternak, hasil bumi, barang dagangan dalam jumlah besar, barang cepat masuk, susut atau rusak, barang yang amat kotor, kendaraan sangat besar, barang-barang seni, barang-barang mudah terbakar, senjata api, barang yang diselamatkan, barang milik pemerintah, dan barang ilegal. Jadi barang-barang yang sifatnya umurnya lebih pendek atau aset alam itu susah untuk disimpan di pegadaian. Lalu ada leasing sendiri disebut juga sewa guna usaha, Financial Accounting Standard Board, suatu perjanjian penyediaan barang modal yang digunakan untuk suatu jangka waktu tertentu. Nah, leasing di Indonesia itu sendiri, perjanjian usaha leasing oleh Menteri Perdagangan modal leasing swasta sebesar 3 miliar rupiah, patungan 10 miliar rupiah, dan koperasi 3 miliar rupiah. Cukup sekian penjelasan untuk jenis-jenis LKBB. Kita lanjut ke pasar modal. Lalu penjelasan yang kedua ada pasar uang pada pasar modal. Pasar uang sendiri pengertiannya merupakan suatu sistem pasar yang memperbolehkan terjadinya perdagangan antara produk dan turunan keuangan seperti bursa efek yang memfasilitasi perdagangan saham, obligasi, reksadana. Pasar keuangan terbagi menjadi dua, yaitu pasar uang dan pasar modal. Lalu di sini ada fungsi kelembagaan pasar uang itu sendiri. Fungsinya, kelembagaan pasar uang memiliki fungsi penghimpunan dana dan perantara kepada pihak yang berkepentingan terhadap pasar keuangan. Pasar keuangan menjalankan fungsi ekonomi yang penting dalam mengalirkan dana dari pihak yang memiliki dana berlebih kepada pihak yang membutuhkan dana. Lalu ada pasar uang dan pasar modal. Instrumen pasar uang periode waktunya jangka pendek kurang dari 1 tahun. Sedangkan pasar modal periodenya jangka panjang lebih dari 1 tahun. Instrumen pasar uang yang terutama adalah SBI,
SBPU dan sertifikat deposito. Perdagangan produk pasar modal adalah saham, obligasi, reksadana, dan instrumen derivatif. Yang ketiga, pasar uang diotorisasi oleh Bank Indonesia, sedangkan pasar modal oleh Kementerian Keuangan RI melalui Badan Pengawas Pasar Modal Bapepam. Proses seluruh transaksi pasar uang ada di bank, sedangkan bank modal di bursa efek dan perusahaan sekuritas. Risiko dan earning pasar uang lebih kecil dan lebih stabil, sedangkan pasar modal lebih berisiko dan earning lebih tinggi. Pasar uang dapat berarti suatu sistem pasar yang memfasilitasi terjadinya perdagangan antara produk dan turunan keuangan, seperti misalnya bursa efek yang memfasilitasi perdagangan saham, obligasi, dan waran. Pertemuan antara pembeli dan penjual untuk memperdagangkan produk keuangan dalam berbagai cara, termasuk penggunaan bursa efek secara langsung antara penjual dan pembeli over the counter. Fungsi pasar uang sendiri sebagai fasilitator penghimpunan dana berupa surat-surat berharga jangka pendek, perantara atau fasilitator dalam perdagangan surat-surat berharga jangka pendek, sumber pembiayaan bagi perusahaan untuk melakukan investasi, perantara bagi investor luar negeri dalam menyalurkan kredit jangka pendek kepada perusahaan Indonesia, lalu sebagai sarana alternatif lembaga-lembaga keuangan, perusahaan non-keuangan. Lalu dari pihak yang menanamkan dana, yaitu membantu bagi pihak yang mengalami dan menjalani kesulitan keuangan untuk mendapatkan penghasilan dari tingkat suku bunga tertentu. Lalu menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat, memenuhi kebutuhan dalam jangka waktu yang pendek untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan, terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa bagi masyarakat. Pelaku pasar uang tuh siapa aja atau apa aja jenisnya? Ada bank, ada lembaga pemerintah, perusahaan asuransi, yayasan tuh kan bisa yayasan kesehatan, yayasan pendidikan seperti Universitas Pasundan, lalu ada lembaga keuangan lainnya, lalu ada individu masyarakat. Instrumen pasar uang, sertifikat Bank Indonesia SBI. Sertifikat Bank Indonesia merupakan surat berharga jangka pendek dikeluarkan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral yang dimaksudkan untuk dibeli bank umum dengan nilai nominal yang sangat besar. Tujuan utama Bank Indonesia mengeluarkan SBI adalah untuk mengurangi peredaran uang di dalam masyarakat agar tidak terjadi inflasi. Jadi dia yang mengatur gitu penyebaran uang di Indonesia, baik giro maupun giral. Maksudnya baik giral maupun kartal. Lalu ada surat berharga pasar uang SBPU, surat berharga yang dikeluarkan oleh bank umum dan hanya dibeli oleh Bank Indonesia dengan nilai nominal yang cukup besar. Tujuan SBPU ini adalah meningkatkan likuiditas bank umum dan untuk menekan laju inflasi. Sertifikat deposito merupakan instrumen keuangan diterbitkan oleh bank atas simpanan nasabahnya dengan periode jatuh tempo dan tingkat suku bunga tertentu. Lalu yang D ada commercial paper promise yang tidak disertai dengan jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana jangka pendek dan dijual kepada investor dalam pasar uang. Call money, kegiatan pinjam meminjam dana serta satu bank dengan bank lainnya untuk jangka waktu pendek. Lalu ada purchase agreement, transaksi jual beli, surat menyurat berharga disertai dengan perjanjian bahwa penjual akan membeli kembali surat-surat berharga yang dijual tersebut pada tanggal dan dengan harga yang telah ditetapkan lebih dahulu. Pasar modal. Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal mendefinisikan pasar modal sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain, misalnya pemerintah, dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Perusahaan Go Public PT Astra International Tbk ini salah satu contohnya fungsi pasar modal.
sarana penambahan modal bagi usaha, sarana pemerataan pendapatan, sarana peningkatan kapasitas produksi, sarana penciptaan tenaga kerja, peningkatan pendapatan negara, indikator perekonomian negara. Pasar modal sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu pasar perdana. Primary market adalah penawaran saham pertama kali dari emiten kepada para pemodal selama waktu yang ditetapkan oleh pihak penerbit issuer sebelum saham tersebut belum diperdagangkan di pasar sekunder. Harga saham di pasar perdana ditentukan oleh penjamin emisi dan perusahaan yang go public berdasarkan analisis fundamental perusahaan yang bersangkutan. Harga saham pasar perdana tetap, pihak yang berwenang adalah penjamin emisi dan pialang. Tidak dikenakan komisi dengan pemesanan yang dilakukan melalui agen penjualan. Pasar sekunder adalah tempat terjadinya transaksi jual beli saham antara investor setelah melewati masa penawaran saham di pasar perdana dalam waktu selamat-lambatnya 90 hari setelah izin emisi diberikan, maka efek tersebut harus dicatatkan di bursa. Harga saham pasar di sekunder berfluktuasi sesuai dengan ekspektasi besar. Pihak yang berwenang adalah pialang. Adanya beban komisi untuk penjualan dan pembelian pemesanan dilakukan melalui anggota bursa. Jangka waktunya tidak terbatas. Struktur pasar modal yaitu yang pertama ada Menteri Keuangan Republik Indonesia, ada BPPAM Badan Pengawas Pasar Keuangan, lembaga LK Bursa Efek, lalu ada perusahaan efek, penjamin emisi, perantara perdagangan efek, manajer di investasi. Lalu yang kedua ada lembaga penunjang, biro administrasi, kustodian, wali amanat, pemegang efek, lalu profesi penunjang, akuntan, konsultan hukum, penilai, notaris, lalu ada pemodal domestik atau asing, emiten, perusahaan publik, dan juga reksadana. Sekian dua penjelasan tadi, yaitu pertama yang jenis-jenis LKBB dan pasar uang, pasar modal di Indonesia. Topik Hidayah, saya Lampari NRP 17401285. Ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.